Ubud, salah satu sosok desa wisata yang cukup dikenal di mancanegara. Terkenalnya Ubud di antero dunia karena di desa ini menyimpan sejarah, di antaranya peninggalan Puri Ubud yang sampai sekarang menarik wisatawan. Raja pertama yang sekaligus pendiri Puri adalah Ide Cokorde Putu Kandel, memerintah dari tahun 1800 sampai 1823 Masehi. Peninggalan kerajaan Ubud selain Puri juga berupa pura yang cukup megah berlokasi di kota Ubud. Pura tersebut diberi nama Pura Taman Kemuda Saraswati, didirikan oleh Ide Cokorde Gede Ngurah. Cok Gede Ngurah berputra Cokorde Gede Agung Suyase, Cokorde Rake Kertiase, dan 6 orang putri. Impian Ide Cokorde Gede Ngurah untuk mendirikan pura yang sempat terganggu oleh kaum penjajah akhirnya terwujud juga tahun 1951 yang dibantu masyarakat, kerabat Puri, dan sebagai undagi I Gusti Nyoman Lempat dan I Dewe Kompiang. Awal didirikannya Pura Taman Kemuda Saraswati oleh sastrawan Ide Cokorde Gede Ngurah dimulai dari keinginannya untuk menaikkan air yang sangat jernih di Sungai Campuhan. Setelah air tersebut berhasil dinaikkan, didirikan Taman Lelangon yang berarti keindahan mengagumkan. Di taman tersebut juga ditanam bunga kemuda atau teratai. Akhirnya di sebelah utara taman tersebut didirikan pura yang diberi nama Pura Taman Kemuda Saraswati. Daya tarik Pura Taman Kemuda Saraswati memang luar biasa. Terbukti banyak wisatawan mancanegara datang menikmati keindahan pemandangan pura. Deretan air mancur yang keluar dari mulut togok dan mekarnya bunga teratai menambah daya tarik Pura Taman Kemuda Saraswati. Di bagian utama mandala terdapat beberapa pelinggih, di antaranya Padma Nabe untuk memuja Ide Sang Hyang Widiwasa dalam wujudnya sebagai Dewa Wisnu yang menciptakan kesucian, keindahan, dan kemakmuran. Padma Nabe di pura ini mirip dengan Padma Nabe di Pura Agung Semeru, Lumajang. Pelinggih Padma Nabe dalam pusernya timbul bunga kemuda, dan di sebelah kiri dan kanan terdapat pelinggih Meru Tumpang Tiga. Pelinggih tersebut masing-masing untuk memuja Betara Gua Lawah Kelungkung dan Betara Uluwatu Badung. Kedua pelinggih tersebut merupakan kayangan jagat, yaitu Pura Gua Lawah dan Uluwatu, juga fungsinya sama, pertemuan laut dan gunung. Di dalam Pura Taman Kemuda Saraswati terdapat pula sebuah arca untuk mengagungkan Betara Ratu Jero Gede Mecaling Nusa Penida, yang mana merupakan ciri dari keturunan Dalem Sukawati. Fungsi dari arca Ratu Jero Gede Mecaling
adalah untuk menjaga para dalam Sukawati beserta keturunannya. Selain pelinggih tersebut, juga terdapat pelinggih para kawitan, di mana leluhur Puri Agung Ubud distanakan mulai dari Cokorde Putu Kandel hingga leluhur yang pada bulan Oktober tahun 2000 disucikan rohnya dalam upacara Meligie Baligie. Di pura yang megah inilah pertama dilaksanakan upacara besar Ngenteg Linggih tahun 1953 sehubungan dengan selesainya Pura Taman Kemuda Saraswati. Kemudian tahun 1960 diadakan upacara Pedudusan Agung dan melasti ke Pantai Lebih Gianyar. Dan 7 tahun kemudian, pendiri Pura Taman Kemuda Saraswati, Ide Cokorde Gede Ngurah, meninggal dunia. Di tempat sejarah inilah, di tahun 2002, kembali dilaksanakan karya agung berupa Mepedudusan Agung, Ngenteg Linggih, Dirgayu Sebumi, Tawur Agung, dan Pedanan. Dalam upacara ini juga dilakukan mendak tirte atau mencari air suci ke Jawa, yaitu Gunung Raung, Bromo, Semeru, Arjuna, dan 19 pura yang ada di Bali. Karya agung yang diawali upacara Nancep Pemiut berlangsung tanggal 22 Agustus 2002. Unsur Nancep Pemiut berupa Sanghyang Tapini untuk menghormati kepala tukang Banten, yaitu pedanda istri. Ngadegang Guru Dadi artinya pengalang duase atau hari pertama rangkaian karya. Menaikkan sunari dan sejenisnya pada dasarnya untuk mengundang sang Rare Angon dan para bidadari. Rare Angon adalah sebutan dase nama Dewa Siwa dan erat kaitannya dengan upacara ngentegang pedagingan, ngingsah, dan membuat jajan. Rare Angon yang sering disebut sebagai anak pengembala adalah Dewa Siwa yang berwahana lembu. Sunari juga sering disebut buluh perindu, memiliki suara yang sangat menarik karena enak didengar. Sedangkan pengemit karya adalah Nancep Sanggar Cucuk sesuai dengan fungsinya dan tempat masing-masing agar caru yang disuguhkan menetralisir bencana yang mengganggu karya. Yang satu ini juga sangat penting dalam karya, yaitu ngingsah atau nyangling beras yang dilakukan oleh kerabat yang melaksanakan karya. Setelah beras itu dibersihkan dengan berbagai air suci dan perlengkapan lainnya, nantinya beras tersebut dimanfaatkan untuk segala nasi Banten. Setiap bangunan suci setelah selesai direhab dilaksanakan upacara melaspas. Seperti halnya di Pura Taman Kemuda Saraswati Ubud yang baru selesai direhab, juga dilaksanakan melaspas yang berlangsung 15 September 2002. Upacara ini serangkaian karya agung Mepedudusan Agung, Dirgayu Sebumi, Ngenteg Linggih, Tawur Agung, dan Pedanan yang puncaknya diselenggarakan 21 September 2002. Upacara melaspas bertujuan untuk membersihkan semua pelinggih dari kotoran tangan undagi atau para pekerja bangunan, sehingga betara berkenan berstana di Pura Taman Kemuda Saraswati. Melaspas yang dipuput Ide Pedanda Geria Banjarangkan Kelungkung dan Ide Pedanda Buddha Geria Laplapan juga bertujuan untuk menjadikan bangunan itu menjadi kokoh
dengan memasukkan unsur-unsur Bayu di dalamnya. Dengan demikian, kebahagiaan dan kenyamanan akan terwujud. Untuk pembersihan areal pura secara niskala, diselenggarakan pecaruan resigana. Pecaruan resigana adalah caru pancasana yang ditingkatkan dengan menghadirkan Dewa Gana sebagai penghalau rintangan. Tujuan dari pecaruan resigana adalah untuk menetralisir kekuatan alam, dalam hal ini buta kala yang dapat mengganggu areal pemujaan, sehingga dengan demikian akan terwujud keharmonisan lahir dan batin. Dalam rangkaian melaspas dan pecaruan resigana, juga dilangsungkan mendem pedagingan di seluruh pelinggih di Pura Taman Kemuda Saraswati. Menurut ide pedanda dari Geria Banjarangkan Kelungkung, mendem pedagingan untuk memberikan prana atau jiwa agar pelinggih itu menjadi hidup kuat. Dalam upacara mendem pedagingan, dipasang pancedatu dan pengurip-urip untuk menghidupkan pelinggih. Mendem pedagingan di seluruh pelinggih dilakukan oleh keluarga Puri Ubud secara bergiliran yang dituntun ide pedanda. Karya agung di Pura Taman Kemuda Saraswati juga didukung oleh tidak kurang dari 30 desa adat Ubud dan sekitarnya. Awal berdirinya Pura Taman Kemuda Saraswati juga melibatkan masyarakat Ubud. Seperti halnya nampak pada saat karya agung ini, semua pratima, pustaka, barong, ratu ayu dari seluruh desa diupacarai di Pura Taman Kemuda Saraswati, kecuali Betara Kayangan 3. Demikian pula masyarakat secara bergiliran melaksanakan persembahyangan dan nganyarin. Melasti merupakan salah satu rangkaian dari karya agung Mepedudusan Agung, Dirgayu Sebumi, Ngenteg Linggih, Taur Agung, dan Pedanan di Pura Taman Kemuda Saraswati. Upacara melasti ini dilaksanakan 17 September 2002 di Pantai Purnama Air Jeruk, Sukawati, Gianyar. Dalam lontar Sundarigama disebutkan melasti adalah nganyudang malaning gumi, angamet amerte di telenging segara, yang artinya menghanyutkan segala kotoran dan ingin mendapatkan air kehidupan dari tengah laut. Pada melasti ini juga dilaksanakan persembahan dan pemujaan Taur Saptaresi. Untuk itu upacaranya dipuput oleh 7 resi atau pedanda. Melasti dikatakan pula menghanyutkan segala bentuk kotoran yang mungkin terjadi di pura
saat para undagi melakukan pekerjaan pembangunan pura. Kekurang harmonisan yang terjadi atau diperbuat baik sengaja maupun tidak sengaja secara spiritual dihanyutkan ke segara atau laut sehingga keutuhan, kesucian parahyangan dapat menjadi semakin selaras. Sehingga dengan demikian kedudukan dan fungsi kesucian pura yang selesai dibangun patut sebagai stana yang widi dalam berbagai perbawanya dan ista dewata. Dalam upacara melasti mengorbankan kerbau, kambing, itik dan ayam serta yang lainnya. Selesai upacara melasti, semua pratima, barong, pusaka, dan lainnya kembali distanakan di Pura Taman Kemuda Saraswati hingga berakhir karya agung tersebut. Dengan iringan beberapa gamelan Bali, ped mendak bahagia dimulai dari Pura Taman Kemuda Saraswati menuju Pura Dalam Puri Pelihatan yang jaraknya kurang lebih 2 km. Prosesi moped cukup mendapat perhatian dari masyarakat dan wisatawan mancanegara yang kebetulan berwisata di Ubud. Bagia Pulakerti Pemelaspas, pemendakan, dan penanaman Bagia Pulakerti mempunyai makna setiap pekerjaan yang baik, misalnya melaksanakan yadnya ataupun perbuatan lain yang tanpa pamrih, yaitu kerti, pasti lambat atau cepat akan membuahkan kebahagiaan. Dengan cara menanamkan di tempat suci, akan memberikan kebahagiaan suci, spiritual, dan material bagi lingkungannya. Ini juga mengarahkan agar mereka yang ada dalam lingkungan itu giat bekerja bersama-sama dengan hati yang tulus. Tanpa bekerja yang tulus ataupun kerti, tidak mungkin akan membuahkan kebahagiaan. Salah satu rangkaian yang dilaksanakan di Pempatan Agung Puri Sarenkau adalah Tawur Agung dan Pedanan yang berlangsung 19 September 2002. Upacara Buteyadnya yang dipuput 7 pinandita dengan mengorbankan kerbau dan binatang lainnya juga menggunakan penawaratna yang berkaitan dengan Sanggar Tawang, tempat ngadegang Hyang Paramasiwa. Upacara Tawur Agung bertujuan meningkatkan dan mempermulia segala isi alam dari yang negatif agar menjadi positif untuk keseimbangan ekosistem. Sebab hanya dalam alam yang ekosistemnya seimbang, manusia dapat memperoleh kehidupan yang bahagia, lahir dan batin. Dengan mengorbankan binatang yang sedang disayangi adalah lambang kehidupan manusia untuk mengabdi kepada alam, karena manusia yang telah banyak mendapat kehidupan dari alam. Mengorbankan binatang yang disayangi itu berarti melepaskan ikatan sifat kekeran, keserakahan manusia.
Yang satu ini adalah upacara yang cukup menarik bagi masyarakat, yaitu upacara mepedanan. Upacara pedanan yang tergolong manusayadnya melambangkan untuk melepaskan diri pribadi masing-masing dari sifat-sifat yang tidak baik. Segala sifat-sifat yang tidak baik itu disalurkan ke dalam upacara dengan harapan sifat-sifat negatif yang melekat pada diri pribadi dapat hilang sehingga manusia pun menjadi suci, ikhlas, dan tidak serakah. Yang menarik bagi masyarakat adanya unsur dana punya yang diberikan kepada orang lain di luar banjar atau desa yang melakukan upacara. Dalam upacara pedanan ini, diantaranya berisi 3 pipil, masing-masing Rp1.000.000, Rp750.000, dan Rp500.000. Upacara Mepepade yang merupakan salah satu rangkaiannya dilaksanakan untuk menyucikan binatang yang akan dipakai upekara puncak karya. Secara ritual, binatang diupacarai dengan sesaji biekala sebagai lambang upacara lahiriah, sedangkan rohania menggunakan prayascita. Setelah itu dilakukan upacara Mejaya-jaya sebagai lambang permohonan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dengan tujuan semoga roh hewan yang dijadikan kurban mendapat tempat yang layak sesuai dengan fungsinya sebagai binatang kurban untuk tujuan yang suci. Rangkaian terakhir dari Mepepade adalah upacara Daksina, yaitu keliling 3 kali dari timur ke selatan yang melambangkan bahwa upacara tersebut benar-benar menuju kesucian. Berputar 3 kali ke kanan sebagai jalannya jam adalah lambang menuju Tuhan.